warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Masaruhi dengan NIM 23650053 dari kelas C. Di sini saya akan review materi pertemuan keempat yang membahas yurisdiksi dan asas berlakunya hukum pidana siber. Tantangan penegakan hukum di ruang tanpa batas atau borderless dunia maya. Karakteristik cybercrime tidak membutuhkan kehadiran fisik. 2. Borderless melintas batas-batas negara dalam hitungan detik. 3. Transnasional pelaku, server, dan korban seringkali berada di negara yang berbeda. Masalah utama, bagaimana sebuah negara bisa mengadili pelaku kejahatan jika mereka berada di luar negeri? Disinilah pentingnya memahami yurisdiksi. Definisi yurisdiksi dalam hukum siber. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau wewenang hukum sebuah negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Kedua, dalam konteks siber, yurisdiksi mencakup. Pertama itu ada jurisdiction to prescribe, kewenangan membuat aturan UU ITE. Yang kedua, kewenangan hakim untuk mengadili. Ketiga, kewenangan memaksakan kepatuhan hukum atau penangkapan atau penyitaan. Berikutnya ada asas berlakunya hukum pidana atau umum. Sebelum masuk ke cyber, hukum pidana internasional mengenal asas dasar. 1. Asas teritorial berlaku di wilayah tempat tindak pidana terjadi. Kedua, asas personalitas nasional aktif berlaku bagi warga negara dimanapun ia berada. Ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif berlaku jika kepentingan negara atau warga negara tersebut dirugikan. Keempat, asas universal berlaku bagi kejahatan luar biasa atau misalnya terorisme siber. Asas hukum pidana siber di Indonesia UU ITE. Indonesia menganut asas ekstrateritorial jurisdiction yang tertuang dalam pasal 2 UU nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua UU ITE. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dan atau di luar wilayah hukum di Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Solusi internasional, karena ruang cyber tidak memiliki batas fisik, muncul teori-teori baru. Pertama itu, Theory of Ubutin, hukum berlaku di mana akibat dari kejahatan itu dirasakan. Kedua, negara memiliki yurisdiksi jika kejahatan dimulai di wilayahnya. Ketiga, negara memiliki yurisdiksi jika kejahatan diselesaikan atau menimbulkan dampak besar di wilayahnya. Keempat, fokus pada siapa yang menjadi target serangan. Tantangan penegakan hukum law enforcement. Kedaulatan negara. Suatu negara tidak bisa sembarangan menangkap orang di Indonesia lain tanpa izin. Kedua, perbuatan harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara, negara berlaku dan negara korban. Lokasi server dan face lokasi pelaku. Seringkali data berada di server negara ketiga. Misalnya, menyulitkan penyitaan barang bukti digital.
Solusi internasional untuk mengatasi kendala yurisdiksi dunia internasional menggunakan Budapest Convention on Cyber 2001 Standar Indonesia untuk harmonisasi hukum cyber antara negara. Kedua, Mutual Legal Assistance MLA, perjanjian bantuan hukum timbal balik antara negara untuk mencari bukti dan ekstradisi, kerjasama kepolisian internasional melalui Interpol Cyber Right. Kesimpulannya, kejahatan cyber bersifat transnasional sehingga asas teritorial konvensional tidak lagi cukup. Indonesia melalui UU ITE mengatur asas jangkauan luas ekstrateritorial untuk melindungi kepentingan nasional. Terakhir, kunci utama menegakkan hukum cyber bukan hanya regulasi nasional, melainkan kerjasama internasional. Mungkin itu saja video dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.